Halo, Assalamualaikum Bu Dina. Mohon maaf Bu, saat ini jaringannya sedang bermasalah di sekolah saat ini. Jadi kalau bisa Ibu bantu Bu Tasya untuk mengajarkan anak-anak di rumahnya masing-masing. Nanti saya kirim lokasinya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sekarang dipimpin doa ya. Ayo Mas Nano. Gak apa-apa yuk. Pimpin doa teman-temannya. Di situ aja. Berdoa mulai. Mulai. Sing ganteng. Berdoa sunnah. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang dongeng. Ayo, siapa yang pernah mendengar dongeng waktu sebelum tidur? Saya Bu. Oke. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang dongeng. Siapa yang tahu dongeng itu apa? Legenda cerita raja. Iya, baik, pinter. Dongeng adalah suatu bentuk karya sastra yang turun-menurun. Dongeng biasanya menceritakan tentang sebuah tempat atau mengenai peristiwa-peristiwa yang aneh dan menakjubkan tentang kehidupan manusia atau binatang. Manfaat dongeng dapat membantu kita belajar berimajinasi. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran atau pesan moral dan juga berfungsi sebagai hiburan. Ciri-ciri dongeng yang pertama menggunakan alur sederhana, yang kedua karakter tokoh tidak dijelaskan secara detail, yang ketiga alur cerita yang singkat dan cepat, empat peristiwa yang ada di dalam cerita kebanyakan fiktif atau hayalan. Ya. Di sini ada yang tahu macam-macam jenis dongeng? Boleh angkat tangannya? Saya Bu. Apa Mas? Mitos. Iya, pinter. Kamu? Saya Bu legenda. Iya, baik. Benar sekali. Macam-macam dan jenis dongeng, legenda atau cerita rakyat. Dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat. Seperti legenda Danau Toba. Ya. Kalau sage, dongeng yang di dalamnya mengandung unsur sejarah atau kisah kepahlawanan. Seperti Joko Tingkir. Mitos dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat berada di suatu daerah tertentu. Kalau fabel, ingat ya, dongeng yang menceritakan tentang binatang bertingkah laku seperti manusia. Ya, gini. Sekarang kita ada kuis sederhana. Bu Guru mempunyai kuis sederhana. Siapa yang tahu kelinci dan kura-kura itu termasuk dongeng apa? Novel. Ya, pinter, bagus sekali. Langsung jawab. Apa? Dia jawab fabel. Ayo, kalau ini dongeng Joko Tingkir yang seperti tadi Ibu bilang, termasuk dongeng apa? Bagus, pinter dari gitu. Kalau asal usul Banyuwangi, ada di suatu daerah. Kejadiannya termasuk dongeng apa? Ayo Mas Vino. Banyuwangi. Legenda. Iya, bagus sekali. Kalau legenda Dewi Sri, siapa yang tahu Dewi Sri? Mitos. Nah, pinter. Baik, Bu Tasya sekarang membacakan cerita dongeng yang berjudul Derita Lalat. Silakan. Pagi itu di bawah sebuah pohon nampak seekor lalat. Ia memperhatikan sekawanan lebah yang sedang mengumpulkan makanan dari bunga yang mekar. Lalu menjelang siang ada seekor lebah yang nampak kelelahan. Karena sudah lelah, maka sebagian nektar yang dibawa terjatuh dan menimpa tubuh lalat. Lalu lalat
terkejut, dia ikut terbang menjauh. Tetapi karena tubuhnya kejatuhan cairan nektar, maka dia sulit menggerakkan sayapnya. Lalat menikmati nektar yang menimpa tubuhnya. Ternyata rasanya enak, pantas. Lebah mendatangi bunga yang mekar itu. Demikian pikir lalat. Sekarang siapa yang tahu pesan moral yang terkandung dalam cerita dongeng tadi? Angkat tangan. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Iya. Baik, seperti yang dikatakan Mas Iqbal tadi, pesan moral yang terkandung dalam dongeng cerita lalat, kita harus bersyukur apa yang kita miliki, ya. Ayo baik, Bu Tasya silakan menutup pelajaran hari ini. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya, adik-adik. Halo minta foto. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, jangan tahu. Manfaat dongeng kalau ngomongnya ya dapat mengambil pesan moralnya yang terkandung. Gak nolak belakang. Baik, kita tutup pelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Terus kok ono. Ayo iki, saya tak tutupi ya. Kalau pagi itu apa sih? Cerita yang hewan